Demi untuk semakin mempersempit pergerakan anggota separatis KKB yang dicap oleh pemerintah Indonesia sebagai teroris, kini Satuan TNI Angkatan Darat semakin gencar-gencarnya melakukan penyisiran di setiap wilayah dan hutan belantara yang telah dikuasai oleh anggota Satuan Teroris KKB di Papua. Di sisi lain, demi untuk mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi dengan taktik dan strategi di medan tempur, Batalion Infanteri Yonif 315 Garuda yang mendapatkan julukan pasukan setan TNI Angkatan Darat hingga saat ini terus mematangkan persiapan sebelum berangkat ke daerah operasi wilayah rawan Papua. Di sisi lain, untuk memberi semangat terhadap pasukan elit TNI Angkatan Darat yang berada di bawah Komando Korem 061 Surya Kencana Kodam 3 Siliwangi itu kembali mendapatkan kunjungan dari dua Jenderal TNI Angkatan Darat, utusan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa. Dua Jenderal TNI yang mendatangi markas pasukan setan di Gunung Batu tersebut, yaitu adalah Wasops Kasat Brigjen TNI Reza Fahlevi dan Waspers Kasat Bidang Pembina Personel Brigjen TNI Hadi Basuki. Kedua Jenderal TNI Angkatan Darat itu datang ke markas Komando Yonif 315 Garuda dan disambut secara langsung oleh Danrem 061 Surya Kencana, Brigjen TNI Ahmad Fauzi, serta 400 personel pasukan setan yang siap tempur menjalankan operasi sebagai Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas Pamerahuan di Papua. Dengan kehadiran dua jenderal utusan Jenderal TNI Andika itu tentunya memiliki makna tersendiri untuk mematangkan persiapan pasukan setan dalam menjalankan tugas di medan tempur, yaitu adalah untuk menghadapi anggota atau satuan pasukan teroris KKB di wilayah perbatasan yang kerap kali menyusup ke kampung-kampung dan melakukan pemberontakan terhadap anggota TNI dan Polri serta masyarakat sipil yang kerap kali menjadi korban keberingasan anggota teroris KKB tersebut. Selain itu, dua Jenderal TNI yang dikirim oleh Andika Perkasa telah melakukan pengecekan kesiapan persenjataan pasukan, dan kehadiran dua Jenderal TNI Angkatan Darat itu juga memompa semangat juang 400 personel pasukan setan sebelum masuk ke daerah rawan Papua. Sementara itu, untuk memberi semangat dan dorongan moral, Waspers Kasat Bidang Pembinaan Personel Brigjen TNI Hadi Basuki menyatakan bahwa tidak semua batalion mendapatkan kesempatan untuk menjalankan tugas operasi sebagai Satgas Pamerahuan di wilayah perbatasan Papua Nugini dan Indonesia. Oleh karena itu, tugas operasi yang akan diemban oleh Yonif 315 Garuda merupakan suatu kebanggaan serta kehormatan yang harus dijaga oleh seluruh personel Batalion Infanteri 315 Garuda. Maka siapapun yang mendapatkan kesempatan tersebut tentunya harus menjaga nama baik TNI Angkatan Darat, termasuk Batalion 315 Garuda yang juga merupakan salah satu satuan elit TNI di kubu Angkatan Darat, harus menjaga nama baik TNI Angkatan Darat, terutama nama baik batalion, yaitu melaksanakan tugas dengan baik dan benar, kata Waspres Kasat Brigjen TNI Hadi Basuki dalam keterangan resminya tersebut. Sementara dalam kesempatan itu, Brigjen TNI Hadi juga mengingatkan kepada seluruh personel Yonif 315 Garuda untuk tetap menjaga soliditas satuan serta mengedepankan kewaspadaan selama bertugas, yaitu di daerah rawan Papua yang merupakan basis anggota separatis KKB tersebut. Jagalah kekompakan dan kewaspadaan di daerah tugas rawan Papua. Jangan melakukan pelanggaran. Ingatlah bahwa keluarga kita, anak istri, dan orang tua kita menunggu di rumah. Dan jangan beranggapan bahwa yang tidak berangkat tugas lebih enak dari kalian, karena mereka pun juga sama dengan kita. Mereka tetap mempunyai tanggung jawab. Saya sampaikan bahwa Danyon yang saat ini ditunjuk oleh pimpinan harus siap berangkat. Dan di lokasi tugas dibutuhkan soliditas antara Danyon dengan anggota dan staf, sehingga penugasan ke daerah operasi dapat memperoleh misi yang sama,
yaitu berhasil dalam tugas serta dapat berjalan dengan lancar dan aman. Jadi diperlukan loyalitas dari anggota kepada Danyunnya, ujar beliau di dalam pernyataan terakhirnya tersebut. Sementara itu, menurut sumber media informasi terkait lainnya, untuk terus memberantas anggota teroris KKB di Papua, Irjen Pol Matius Devakhiri memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Puncak Jaya, Papua tetap dilakukan untuk mempersempit pergerakan anggota separatis KKB yang kerap kali menyasar anggota satuan TNI dan Polri serta masyarakat sipil sebagai bagian dari target mereka dalam menjalankan aksinya tersebut. Hal tersebut dikatakan terkait rentetan teror dan serangan yang dilakukan oleh anggota separatis KKB beberapa waktu lalu, seperti pembakaran gedung sekolah, pembakaran hodai, penembakan 2 guru, penembakan Kabinda, dan 1 anggota BRIMOB. Penegakan hukum akan terus kita lakukan di berbagai titik yang merupakan tempat atau markas dari kelompok ini, tegasnya seperti dilansir dari Cendrawasih Pos pada Jumat 21 Mei 2021 kemarin. Lanjutnya, ia juga memastikan jika saat ini pasukan gabungan TNI Polri terus melakukan pengejaran dan penanganan secara profesional. Saat ini, aparat telah memasuki Kampung Maki dan telah melakukan penggeledahan di area yang sempit menjadi tempat bercokol anggota teroris KKB tersebut. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa dirinya sudah mengingatkan anggota yang berada di beberapa titik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya untuk mengantisipasi pergerakan anggota teroris KKB. Dari Polda, kami telah mengeluarkan instruksi untuk kepada semua panwirawan kepolisian untuk meningkatkan kesiapsiagaan, ujar beliau di dalam pernyataannya tersebut. Selain itu, ia mengatakan bahwa untuk wilayah Kabupaten Puncak, personel TNI Polri juga sedang melakukan pagar betis di Intan Jaya. Kita berharap di 2 wilayah yang sering kacau, Puncak dan Intan Jaya Red, bisa kita bersihkan dari anggota separatis KKB. Sementara itu, sebelumnya Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan, melaporkan bahwa saat ini anggota KKB diperkirakan hanya menyisakan kurang lebih 150 orang militan saja.